Mari rapatkan barisan, sebentar lagi rumah kita akan diserbu oleh pasukan Palu Arit. Saya tidak mengatakan ini secara sembrono, ini adalah fakta. Tahapan mereka secara graduasi atau secara simultan memang sedang mengejar tayang untuk dibentuknya negara yang berhaluan komunis. Nanti mereka ikrarkan, kami akan habisi umat Islam, kami akan bunuh ustadz-ustadz Islam. Kita ini udah dijahatin, udah dibunuh, udah dibantai, dibakar, lalu kita lagi yang stempel teroris. Diam lagi kita. Ini persoalan serius dan saya melihat ini ada apa dengan kita. Saya udah bilang kan, Hizbut Tahrir sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan. Mereka sekarang nuntut MUI dibubarkan. Ujung yang akan mereka tuntut bubar adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kepada warga NU yang bisa menyimak penyampaian Anda, renungkan baik-baik, musuh terberat dari kaum PKI adalah NU, dan Anda akan dibubarkan karena Anda yang paling besar dan paling banyak. Persoalannya kan nggak percaya karena belum kejadian. Di kita kan gitu Pak ya, kejadian dulu baru percaya. Jadi kalau kita mau mengikuti keadaan ini sudah mengarah kepada eskalasi persis seperti tahun 63, 64, 65. Itu yang fisik, belum yang persiapan-persiapan di lapangan. Bagaimana di beberapa daerah basis-basis PKI mereka sudah mulai membuat lubang-lubang yang dalamnya 15 meter, bahkan ada lubang-lubang yang dibuat panjangnya 15 meter di tempat yang lain lagi. Sementara kita masih bilang PKI-nya mana? Nunggu kepala kamu dipenggal dulu baru kamu percaya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia Bapak Ibu dan para jamaah maupun saudara-saudara yang menyaksikan secara jarak jauh kalau memang sistem itu kita pakai. Pagi ini kita tidak bisa menutupi suasana lamat-lamat sedih dan tanda tanya yang banyak. Sudah lebih dari sekian ribu tokoh-tokoh kita yang meninggal, antara yang diduga sakit dan diduga dibunuh. Dan saya menghitung sejak awal reformasi sampai sekarang angka ribuan itu masih terlalu sedikit, mungkin bisa puluhan ribu, tapi hari ini kita cukup sampai di batas. Semoga orang-orang yang telah bergerak di medan dakwah, yang telah berkhidmat kepada umat, mereka yang telah mendahului kita, semoga mereka husnul khotimah dan termasuk para syuhada. Kita tidak bisa juga menutup-nutupi suasana yang akhirnya berbalik antara narasumber maupun jamaah. 2 tahun setelah saya kembali mengalami normalisasi peran-peran dakwah yang saya lalui, banyak saya jumpai masjid-masjid, majelis-majelis, jamaah-jamaah yang memilih untuk tidak berkata-kata, tapi tersirat ada suasana kecut, suasana ciut, suasana cengik kalau bahasa Betawinya. Nah ini tentu tidak untuk dalam bahasa rumongso atau sok jagoan ya. Saya memandang perlu untuk membahas materi ini. Karena kalau terus-terusan kita kehilangan elan sebagai muslim, etos seorang muslim. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita pertegas dulu majelis pada pagi ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita sesungguhnya perbincangan yang membutuhkan penjelasan para ahli yang dari segi keilmuan maupun pengalaman lapangan sangat dibutuhkan. Paling tidak saya yang dibesarkan dalam gemblengan pelajar Islam Indonesia. Saya mulai berkenalan dengan gerakan Islam itu tahun 1982. 84 mulai saya melihat darah berceceran dalam peristiwa Tanjung Priuk. Dan saya dengan jalan dibonceng sepeda goes oleh kawan saya yang bernama Husni, ketua pengurus daerah
Pelajar Islam Indonesia, PII Jakarta Utara. 400 orang kurang lebih yang dibantai atas nama kelicikan dari kelompok Salib dan kelompok Palu Arit yang belum berani ngaku saat itu. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema judul jihadis bukan teroris. Karena saya menganggap semoga saja apa yang kita bahas ini menjadi bagian dari energi kolektif. Karena kita akan menghadapi suasana yang semua kita tahu. Imperialisme kolonialisme Cina, imperialisme kolonialisme bintang David, imperialisme kolonialisme Antek. Jadi antara asing, Aseng, Antek, ini mereka berkolaborasi. Maka kalau kita mendengar beberapa ahlul jihad, kalau aku punya 10 peluru, maka peluru yang 9 aku pakai untuk menembak pengkhianat. Dan kita berat menghadapi situasi di seluruh dunia Islam maupun di negeri ini, adanya performan yang memerankan diri berada di pihak musuh. Itu mungkin para jamaah yang perlu dipahami kenapa tema ini dengan segala energi internal pribadi saya dan proses diskusi dengan tim teman-teman dekat maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Kita mulai. Pertama, kita melihat bahwa gerakan teror itu sebenarnya dimotori oleh kelompok yang benderanya mungkin nanti kita edit, ada bintang David dan bintang merah plus Palu Arit. Sesungguhnya mereka lah yang paling dominan memainkan peran-peran yang mengarah pada kerja-kerja teroris. Tapi kita tidak mengerti kenapa bicara teroris selalu harus diarahkan kepada umat Islam. Kita akan coba urai, kita coba jelaskan, kita coba atur waktu sehingga ada dialog, sehingga proses penyampaian materi kali ini bisa menjadi media edukasi detik ini, bisa menjadi refleksi bagi yang menyimak dan punya pengalaman langsung, dan bisa menjadi pelajaran sebagai arsip referensi untuk yang melihatnya di lain kesempatan. Artinya pada pagi ini saya ingin masuk pada satu kesadaran bahwa saya sebagai seorang Alfian Tanjung yang memang dibesarkan dalam dunia gerakan Islam, ingin mengkhabarkan kepada seluruh yang bisa menyimak bahwa saatnya kita harus berhitung bagaimana zaman ini dihadapi menurut keterangan Allah dan Rasulnya. Karena terminologi jihad sering menjadi sangat menyempit, seolah-olah jihad itu jahat. Dan bahkan saya jarang sekali mendengar ada majelis-majelis membahas bab jihad. Entah alasan eufemisme, entah alasan apa, akhirnya ya mungkin di lain kesempatan saya coba, semoga Allah bimbing saya dan kita semua, saya akan coba kembali membahas bab jihad yang sering saya sampaikan di berbagai majelis pengkaderan, di kelompok pelajar Islam, di kelompok mahasiswa Islam, maupun di berbagai majelis-majelis di mana saya pernah bersama dengan kaum muslimin. Terorisme adalah serangan terkoordinasi baik fisik maupun psikis yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba, target korban jiwa yang acak seringkali merupakan warga sipil. Ini yang terjadi hari ini. Siapa yang menembak, yang membunuh Ustadz Alex di Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten? Siapa yang membacok punggung Ustadz Jamaluddin sampai putus belikat belakangnya? Siapa yang mengejar-ngejar Ustadz Abu Syahid Caniago yang sedang melakukan tausiah zuhur di Batam? Siapa yang membakar mimbar masjid di Makassar? Itu teroris. Saya ingin katakan dengan para jamaah semua, kalau yang sudah memahami saya memang mengkhususkan dalam spesifikasi gerakan komunisme PKI. Dan mereka terus menerus. Kalau kita tarik pada pekan 1,5 bulan yang lalu, Ketua MUI Labora tangannya dipotong dengan kapak. Kalau bahasa Betawi kampak, lepas Pak. 2 hari kemudian pengurus MUI Sumatera Barat ditabrak truk. Jadi kalau kita mau mengikuti keadaan ini sudah mengarah kepada eskalasi persis seperti tahun 63, 64, 65. Itu yang fisik. Belum yang persiapan-persiapan di lapangan. Bagaimana di beberapa daerah basis-basis PKI mereka sudah mulai membuat lubang-lubang yang dalamnya 15 meter. Bahkan ada
lubang-lubang yang dibuat panjangnya 15 meter di tempat yang lain lagi. Sementara kita masih bilang PKI-nya mana? Nunggu kepala kamu dipenggal dulu baru kamu percaya. Jadi gerakan kita, pembahasan kita ingin mengingatkan kalian jangan terus-menerus. Karena kita orang-orang yang mempunyai ruhul jihad, orang yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, kalau terus-menerus kalian menteror ulama-ulama kami, menangkapi dengan sembrono, maka seluruh kekuatan jihad yang pernah ada dan masih ada akan membuat perhitungan buat kalian semua. Saya nyatakan dengan terbuka karena ini udah keterlaluan. Kita nggak punya landasan yang rasional, kita nggak punya landasan yang konstitusional. Seenaknya saja mengambil barang-barang dari rumah ustadz-ustadz itu. Pada dalam proses hukum harus ada